Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban. ya Ramadan. Ya udah cukup, udah, cukup. Oke. Langsung kita buka aja kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MSA TV semuanya, jumpa lagi dengan Ana Najma Yulis Ana Naimatul Husna. Salihah Jannah. dan kita seperti biasa selalu menemani kalian semua dalam event-event tertentu kayak kemarin. Kita pertama kali muncul pas tahun baru ya kan. Oh iya. Ya, terus yang kedua kita muncul Kita Untuk Valentine ya, Day. pas Oh, iya. Valentine. Dan terima kasih Sekarang? sekali, itu kayaknya videonya cukup ini ya, Oh kayak iya, Masya Allah. sebenarnya enggak sih, biasa aja sih, tapi buat kita kayak lumayan lah ya. Masya Iya, Allah. lumayan. Iya. Ya, terima kasih sekali. Terus dan sekarang kita muncul, kita hadir, Kita muncul. udah kayak ini ya, muncul iklan. kayak nggak pernah hadir di dunia ini gitu. Kita hadir dalam kita hadir mau menemui suatu bulan yang sangat sakral. Apa tuh? Oke. Kayak tadi nyanyian di depan. Ya, Ramadan. Ramadan. Dan kali ini cukup berbeda nih dari hari-hari biasanya. Iya, iya. Karena biasanya kita berempat ya kan. Iya. Berempatnya Iya. tapi cuma kayak ngobrol-ngobrol sesama kita aja nih. ngobrol santai, ngobrol remaja Iya, bener gitu. banget. Dan Kalau kali sekarang? ini Tahu nggak sih guys, waktu di video cuplikan Najma kemarin yang up Oh BGT my. itu. Enggak se-BGT itu sih. Se-BGT itu Iya. ada satu nama yang di-mention terus-terusan. Apa tuh, Nem? Gara-gara katanya Najma teh mirip sama beliau Iya gitu. tuh, itu Iya. itu Oh, agak Ana kayak tahu, Ana malu, tahu. bukan Iya. malu, maksudnya kayak enggak, iya apa sih? Tapi Ana juga kalau liatnya emang mirip. Secara muka, Jangan secara gitu nanti Ana. sikap, Jangan gitu, Mirip ntar tau, Ana terbang. Serius, ini ada terbang. Aduh, Oke, Najma, kayaknya turun mereka dulu. kepo deh. Mereka kepo deh, mereka kepo. Oke, finally akhirnya kami pun memutuskan untuk mengundang langsung beliau. Ya, betul Coba banget. Kira-kira siapa? Nih, anak kasih clue-cluenya ya. Pertama, ini agak hiperbasket, enggak hiperbasket sih, tapi emang Tapi beneran. real Iya, emang gak beneran sih? ini bukan hiperbasket. Oke. Pertama, beliau adalah seorang anak dari seorang kiai yang sangat masyhur, Masya Allah. Masya Ya Allah. Allah. Ya. Terus habis itu kedua, beliau ini adalah influencer, ibu rumah tangga, Motivator aktivis dakwah, juga ya? iya motivator, penulis, sekaligus juga jadi ustazah yang Masya Allah tabarakallah, tafsir bisa, tarikh bisa, usul dan Semua bisa, bisa. MTK Semua dan bisa. IPA pun bisa. Iya tahu, keren banget. Iya Maksudnya kan, bukan kayak cuma iya, bisa iya. di bidang MTK juga bisa. bukan kan? cuma beda di bener agama-agama doang, Iya, tapi bukan iya, cuma iya, di sakofah doang. Eksak tapi bisa juga juga, eksak juga, iya. ya keren banget Eksak emang. udah lewat. Masya Allah. Jujur li kita sebenarnya the biggest fans gitu sih. Iya, Oh the iya biggest iya iya. fan. iya, Dan kadang tuh betul. suka mikir kayak ih kita bisa ketemu langsung, sedangkan orang-orang tuh yang kayak di Instagram kayak ngefans sebelum- banget. Iya. Sebelum mana bisa ketemu langsung itu beneran kayak bermimpi. Oh, kapan bisa? Ya udah ketemu mending langsung? langsung aja kasih Oke, tahu nih, oke, kayaknya iya, ini iya, masih iya, tertutup kepo, kan kepo, ya. iya, Ini iya. bisa masih- lihat kan, ini masih kayak bersinar-sinar seperti film Nabi gitu. Jadi, iya. Jadi mari kita ungkaplah siapa nih. Oke. Oke, kita hitung mundur. 3, Anak 2, sembriwing ya, anak sembriwingin. 1. Nah, ini dia gestar kita hari ini, Ustazah Bella Marco. Ustazah Bella. Ustazah mau dipanggilnya Ning atau Ustazah? Apa aja yang nyaman buat Tantuna? Kayaknya tapi lebih biasa Ustazah sih Iya, sebenarnya. iya. Kita panggil sama. Ustazah. Ustazah Bella. Tapi jujur Ustazah kadang-kadang dipanggil juga Bu Bel. Terus kayak cukup dimiripkan dengan Princess Belle karena cantik banget Masya gitu. Allah. Masya Allah. Emang Emang iya tapi- iya. Baik, Tapi emang beneran. bener ini semua Iya, bukan tapi hiperbasket, ini bener. semua adalah kenyataan Iya, ya. kita kayak emang se-wow itu sebenarnya sama Ustazah. Oh ya Allah. Ini bahaya nih pujiannya nanti bikin. Masya Allah. Oke Ustazah, nah kali ini nih kita bakal nanya-nanya sama Ustazah terkait Oke. pertama nih bakal Iya. nanya-nanya tentang hal yang kita penasaran banget. Sebenarnya ini udah banyak sih dibahas, tapi Ana nggak ngerti-ngerti. Jujur li, kalian ngerti gak sih? Sama. Iya, Ana sama-sama, sama Ana juga. Iya. Emang Tapi apa? Apa ya? Jadi kita mau menanyakan tentang gimana sih cara menentukan awal Ramadan gitu. Ini kayaknya banyak banget yang bahas tapi kita nggak ngerti-ngerti gitu. Oke. Ya. Jadi yang pertama menentukan awal Ramadan itu pernah tahu nggak yang jadi perbedaan di Indonesia itu apa aja? Nggak Metodenya? tahu. Yang tahu? Nggak tahu. Pernah dengar. Apa Pernah tuh? tapi lupa. In global. Iya, rakyat Oh, global. iya, iya. Terus Sama apa lagi rakyat ya? lokal. Rakyat lokal. Terus ada lagi? ya? Emang ada? Ada yang dia menggunakan perhitungan kalender. Bahkan Oh, sudah sampai iya, beratus-ratus tahun itu masih selalu sama.
Oh gitu. Dia Iya. berpatokan ada yang Oh kayak jadi gitu. kayak misalnya tahun kemarin tanggal 1 Maret, ntar tahun depan 1 Maret lagi gitu. Enggak gitu juga sih gitu kalendernya gitu juga. Aduh. Hitungan tahun gitu ya maksudnya. iya. Jadi selalu maju gitu kan. Kalau nggak salah suku apa gitu namanya ya. Pokoknya dia ada yang konsisten tuh selalu pakai hitungan seperti itu, hitungan kalender ala mereka. Ada yang kayak gitu juga. Ya, jadi Oke. tadi kita langsung bahas pertanyaannya gimana cara menentukan awal Ramadan. Iya, betul banget. Yang jelas kita mengikut kepada hadis Rasulullah tentang puasa itu kita harus berpuasa karena memang kita melihat hilal dan berbuka karena melihat hilal. Bunyi hadisnya apa? Sumu liru'yatihi wa aftiru aftiru liru'yatihi. Oke, lulus mada hadis. Masya Allah. Masya Allah. Ya, jadi kita diperintahkan untuk berbuka ketika melihat berpuasa ketika melihat hilal dan berbuka ketika melihat hilal. Artinya dalam hal ini berarti yang dijadikan patokan adalah melihat hilal itu sendiri. Nah, kemudian perdebatan yang muncul belakangan itu ada orang kayak yang mungkin dia ahli astronomi begitu ya, melakukan perhitungan-perhitungan secara astronomi, kemudian beranggapan kalau ini nggak mungkin nih bisa puasa karena secara perhitungan itu hilal harusnya belum nampak. Nah, kalau seperti itu berarti kita tetap berpacu kepada hadis tadi, ya kita diperintahkan untuk berpuasa atau tidak berpuasa atau berbukanya tadi itu karena melihat hilal. Maka ketika ada satu orang dia melihat hilal, menyatakan bersaksi sudah melihat hilal, selama yang bersaksi itu dia muslim, laki-laki, balik, berakal, ya harus terima kesaksiannya. Dan dia bukan orang yang fasik gitu ya, maksudnya orang yang adil, harus diterima kesaksiannya. Bahwa kemudian ada yang bilang tadi kayak itu nggak mungkin, secara hitungan tuh masih mustahil dan itu tetap tidak bisa dipertahankan. Oh jadi kalau misalnya kita nih lagi di Mahat kini ya misalnya kondisinya, terus tiba-tiba ada seorang ustadz gitu ya yang kita juga percaya sama beliau, terus tiba-tiba beliau bilang saya tadi malam lihat hilal gitu, kita harus percaya gitu. Dan harus percaya. Cuma ikut puasa. pertanyaannya ustadznya tadi itu betul sudah melakukan ru'yat atau tidak, atau hanya klaim saja. Oke. Ya, makanya ya dalam hal ini tetap harus dibuktikan gitu ya melalui ru'yat tadi, karena kan melihat ru'yat hilal itu kan biasanya ada cara khusus ya, maksudnya ada metode khusus dalam artian dia kan harus pakai teropong, kemudian harus ada melihat di tempat-tempat tertentu di mana itu tuh kelihatan anak bulan atau hilalnya tadi itu. Nggak kemudian dia seharian kayaknya kita tahu dia di Mahat begitu ya, tahu-tahu dia langsung overclaim. Jadi kalau Najma ngaku seharian habis tidur tahu-tahu dia ngaku Ana lihat hilal loh saja, di mana di mimpi, itu nggak bisa. Oke. Tapi ini harus laki-laki atau perempuan juga boleh? Laki-laki aja. Harus laki-laki. Jadi terima Emang. kasih. Oh jadi perempuan bisa, nggak boleh. nggak Oh bisa jadi ya. Najma nggak bisa Iya, ngaku. Najma tertolak. Ya. Meskipun perempuannya ada 3 orang atau lebih gitu tetap boleh. Tetap. Oke, tapi kalau laki-laki satu aja bisa. Gitu. Oke. Tapi kalau misalnya seorang perempuan emang lihat dan dia harus puasa saat itu juga atau harus ngikutin laki-laki yang Nah, melihat? makanya kan tadi dikembalikan sebetulnya kalau meru'yat itu kan nggak bisa langsung kita secara umum siapapun melihat di berbagai tempat begitu kan ya. Nanti ini ada kaitannya dengan pendapatnya Imam Syafi'i yang mengatakan terkait dengan ru'yat itu ada yang kemudian mengatakan di setiap matla itu boleh beda-beda pendapatnya. Tapi ini juga sebenarnya nggak bisa kita terapkan sekarang karena mayoritas pendapat yang diambil itu yang dianggap sebagai matla itu adalah batas teritori negara tertentu. Jadi kayak Indonesia itu satu matla, Malaysia, padahal sebenarnya matla itu kan proyeksinya berapa kilometer, ada yang tahu? Enggak. Sekitar polos sekali ya Najma. Jadi sekitar Memang polos. bentar, saya lihat dulu. Memang polos ya kan? Oh gitu ya. Iya polos banget. Polos banget. Berarti kalau sekarang tuh dianggap matla tuh kayak per negara-negara gitu, padahal enggak. 133 kilometer. Jadi belum tentu per negara. Emang Indonesia nggak nyampe segitu? belum tentu per negara. Oh. Emang Indonesia berapa? 133 kilometer itu misalnya di Pulau Jawa itu bisa terdiri dari beberapa matla sendiri. Oh, Iya kan? iya. Artinya kalau misalnya kita bilang Indonesia secara keseluruhan itu sebagai satu matla itu nggak tepat juga. Maksudnya kalau mau dikembalikan lagi ke fikihnya tadi itu ya, makanya kalau misalnya di daerah Sumatera dia berbatasan dengan Malaysia puasa harusnya dia puasa juga karena masih dalam cakupan yang 133 km tadi itu. Malaysia bertetangga dengan si Sumatera di Indonesia itu. Jadi ya sebenarnya harusnya kembali lagi ke pendapat yang sebenarnya diambil itu apa. Yang paling tepat adalah ru'yat global. Nah tadi kalau misalnya pertanyaan Solihah, ada satu orang perempuan yang dia ngelihat
kemudian dia harus langsung berpuasa saat itu juga, ya silahkan kalau misalnya dia memang melihat itu untuk dirinya. Tapi kalau untuk kesaksian yang lain, ya kesaksiannya tadi yang diterima adalah kesaksian daripada seorang laki-laki. Oh berarti nanti kalau misal kayak gitu si perempuan itu bisa lebarannya beda sendiri gitu sih? Oh iya ya, iya ya. Nah, makanya kan sebenarnya gini, kita kan bicara puasa itu kan juga bukan untuk personal ya, dalam artian apa namanya, ya itu kan masa iya sih dia lihat hilal iya, terus tapi yang dia lain diem aja, yang lain nggak boleh tahu gitu kan, Iya, nggak iya. juga gitu. Ya pastilah, cuma kan tadi gimana caranya, berarti dia bisa mungkin ngasih tahu, nanti mungkin ada yang juga melihat, memberikan kesaksian sehingga nanti kesaksiannya diterima juga. Kalau ada yang ngumpetin, kayak misalnya dia ngelihat si cowok ini misalnya ngelihat tapi dia ngumpetin, itu dosa nggak Ustazah? Iya dong. Terus ini kalau misalnya Kayak nggak mau ketahuan sama yang lain gitu ya. Kayak biar dapat pahala sendiri puasa 1 hari nambah. egoisnya nggak boleh. kebangetan ya. Iya, iya. Tapi kalau itu kan tadi satu cara, ada cara lain gak Zah selain yang kayak gitu? Terkait dengan penentuan. Iya. Ya, jadi kalau yang kita mengenal tadi ya di awal udah dibahas perubahan-perubahan atau perbedaan-perbedaan yang ada ru'yat global, ada ru'yat lokal. Lokal yang kita anggap di sini tadi pembahasan kita adalah matlaknya. Nanti kalau mungkin teman-teman mau lihat lebih lanjut, tahun lalu ada podcastnya Ustadz Ade, itu juga membahas lebih detail bagaimana penentuan awal puasa menurut mazhab Syafi'i. Nanti coba dilihat di situ lebih detail. Tapi pada intinya tadi yang kita kenal itu ada ru'yat global, ada ru'yat lokal atau berdasarkan matlak tadi itu. Nah, yang diambil daripada pendapat jumhur itu adalah ru'yat global. Jadi kalau misalnya dari satu dunia itu ada yang bersaksi bahwa dia sudah melihat hilal misalnya dari Afrika atau dari mana, maka nanti yang lain juga mengikuti. Nah, yang lucu adalah kita nih misalnya di Indonesia itu kan kadang kita nunggu pengumuman tuh sampai tengah malam. Iya, betul. Ya, sampai tengah malam, meskipun kalau itu di wilayah sana mungkin di Afrika di Timur Tengah tuh di sana masih sore. Kan perbedaan waktu 5 jam sampai 7 jam gitu ya. Artinya di kita paginya bisa langsung puasa, nggak usah menunggu besok harinya. Iya. Nah, kalau misalnya menunggu keesokan harinya, ya itu kan berarti udah kelewat lebih daripada 24 jam berarti kan gitu. Nah, kadang-kadang ada juga yang kemudian dia beda wilayahnya itu nggak sampai 24 jam, tapi beda hari puasanya sampai seolah-olah bisa 24 jam lebihnya tadi itu. Jadi Nah, beda itu kan, sehari gitu Bu. jadi kan ya itu menunjukkan perbedaan-perbedaan yang ada. Cuma yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kalau misalnya tadi ya secara global itu sudah ada yang melihat hilal, maka kan kita harus langsung puasa. Kalau misalnya ada perbedaan di pendapat yang diambil tadi itu, dia mau ngambil hari ini, mau ngambil besok dan lain sebagainya, maka itu dikembalikan lagi kepada pengambilan dalil masing-masing. Artinya kalaupun tetap berbeda, apakah kemudian dia berdosa? Enggak juga, karena masing-masing dianggap sudah berpendapat sesuai dengan dalil yang dia ambil. Kalau dalilnya benar, kalau pemahaman atau dalilnya salah, ya salah juga pendapatnya. Oke, berarti kalau misalnya kayak kita sekarang nih, kerasa banget kan misalnya di Mahat sholat Idul Fitrinya hari ini, tapi kayaknya di komplek Ana tuh masih minggu depan, masih besoknya gitu ya. Nah itu berarti ada yang salah, ada yang benar nggak dari dua itu, atau kayak ya dua-duanya benar aja? Iya. Ya tadi kalau misalnya kebanyakan masyarakat itu kan mengikuti gimana pemerintah ya. Artinya kalau misalnya dalam hal ini kita beranggapan salah, terus pemerintah bersalah dan menanggung dosa semuanya, ya itu terlalu jauh sih. Maksudnya kayak banget ya udah kita Salah anggap, presiden. maksudnya kita ketika mengambil ini kan balik lagi ke perbedaan fikih ya. Kalau misalnya ada yang mengambil A, mengambil B, selama masing-masing tadi ada dalilnya, patokannya, jadi ya kita anggap mereka berjalan sesuai dengan apa yang mereka pahami. Artinya kalaupun mereka berijtihad kemudian ijtihadnya itu salah, ya nggak sampai dosa juga gitu kan ya. Karena kan dalam fikih boleh juga misalnya seorang mujtahid atau seorang penguasa dia melakukan ijtihad, kemudian ijtihadnya itu ternyata salah, dia tidak sampai dosa. Karena ini pernah terjadi di masanya Rasulullah. Mungkin Antuna tahu kisah ketika Rasulullah itu memerintahkan para sahabat untuk tidak sholat kecuali mereka sudah sampai di Bani Quraidah. Ya, la yusalliyanna al-asra illa fi Bani Quraidah. Enggak boleh kalian itu sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraidah. Ada dua pendapat dari para sahabat itu, maksudnya dua anggapan yang lahir dari pemahaman itu. Ada yang memahami secara tekstual banget, berarti kita benar-benar enggak boleh sholat asar sampai kita nyampe ke sana. Jadi maupun
kalaupun dia sampai di sana itu ternyata waktu maghrib, ya udah nggak apa-apa, sholat asarnya pada saat maghrib berdasarkan apa yang Rasulullah perintahkan tadi. Ada yang memahami berarti ini perintahnya itu harusnya bersegera supaya segera nyampe asar di sana, jadi bisa sholat asar, atau sebelum waktu asar itu habis mereka udah di sana sehingga bisa tetap sholat asar di sana. Terus menghadapi dua pendapat itu Rasulullah gimana? Nggak menyalahkan salah satunya, nggak, Rasulullah mendiamkan, artinya hasil daripada ijtihad itu dua-duanya diterima. Makanya dalam hal ini ketika kemudian mereka berijtihad, seseorang itu berijtihad, dalilnya jelas, kemudian penunjukannya jelas, ya udah tetap bisa diterima. Nah, kan Ustazah, kan kita lihat sekarang kayak banyak yang berbeda. Secara ada yang pilih global, ada yang pilih lokal. Nah, itu gimana sih kita harus menyikapinya? Misalnya dia teman kita atau dia saudara kita gitu. Ya tahu, bahkan waktu Iya. itu pernah di kampung Ana Ustazah. Ini tuh Di kampung. iya di kampung Ana. Itu kayak rasanya kayak lagi perang dingin karena ada perhelatan. Yang satu musola yang di atas masih pada diem-diem baik, yang di bawah musolanya udah pada takbiran. Itu kan karena Ramadannya mulainya lebih awal kan. Kalau kayak gitu cara nyikapinnya kayak gimana? Iya, jadi makanya di sini kita butuh kepada adanya satu persatuan umat yang jelas ya, supaya nanti ada keputusan yang tegas bagaimana menentukan atau menyatukan berbagai perbedaan yang ada. Karena sebenarnya ini kan aspek fikih, yang fikih itu berkenaan dengan maslahat umum, supaya nggak ada perpecahan atau sampai bertikai satu dengan lain, tadi perang dingin gitu ya, supaya nggak sampai kayak gitu ya. Harus ada yang memutuskan, mentabani bahwa misalnya besok adalah penetapan awal Ramadan, kemudian diberlakukan untuk semua di seluruh negara, ya itu bisa berlaku dan semua harus terima ketika itu sudah diputuskan oleh seorang khalifah atau pemimpin negara. Makanya dalam hal ini memang persatuan umat untuk menyelesaikan permasalahannya ini tuh penting juga. Meskipun pada dasarnya ketika kemudian seorang muslim itu dia paham hukumnya seperti apa, ya dia akan mengambil pendapat jumhur tadi itu ru'yat global gitu ya. Kalau misalnya sekalipun misalnya sekarang belum ada khalifahnya, kemudian kita paham bahwa tadi ya, karena kita mengikut pendapat jumhur, kalau misalnya ada orang di misalnya tadi di Afrika atau di mana gitu ya, di Timur Tengah sana melihat hilal, maka kita juga ikut berpuasa ketika ada seorang muslim tadi yang menyatakan atau bersaksi sudah melihat hilal. Oke, berarti kalau misalnya kayak gitu, satu-satunya cara untuk menyamaratakan semua awal Ramadan tuh dari perintah khalifah aja gitu ya? Gak ada cara Kalau lain. untuk memutus perbedaan-perbedaan yang ada, meskipun pada dasarnya ya setiap orang itu kan boleh berhukum sesuai dengan apa yang dia pahami ya. Kalau kita pahami dalam fikih ya hukumnya seperti itu. Kita berdasarkan hadis Nabi tadi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kalau ada salah seorang di antara kaum muslimin dari berbagai wilayah dunia yang ada, kemudian dia menyatakan sudah melihat hilal, ya udah kita terima kesaksiannya selama dia bukan orang yang fasik, orang yang adil, muslim, balik gitu ya, dan juga laki-laki berakal tadi itu. Oke, berarti ternyata nggak serumit itu ya. Iya, Soalnya iya. jujur li, sebelum Ana mendengarkan penjelasan Ustazah nih, Ana masih kayak bingung banget gimana sih sebenarnya. Bahkan setelah nonton podcast tahun lalu pun sebenarnya Ustazah Ana kayak masih bingung gitu, kayak aduh gimana sih Karena itu maksudnya rinci gitu. banget. Ya karena dulu juga kita sempat pernah dapat materi yang kayak ada hitungan-hitungannya buat ngeliat Iya, hilalnya, iya, itu yang bener. kayak Dan emang kita juga kayaknya nggak pernah ya diajak melihat gitu. Jadi iya Iya, nggak pernah bener. jujur. Jadi ini mohon maaf, kami sebagai wanita juga ingin ikutan melihat bulan. suara wanita. Gitu. Ya betul. Oke, tadi kan kita ngebahas tentang pas sebelum masuk Penentuan Ramadan nih, kayak hilal, penentuannya gitu. ya. Terus ini kayaknya Ana punya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ini tuh agak, ada yang agak konyol, ada yang kayak emang Ya, banyak nggak yang cuma bertanya penuh pertanyaan juga. biasa. Iya, tapi ini kita suka bingung ya sama pertanyaan-pertanyaan iya, ini. iya. Yang pertama nih Ustazah ya, boleh nggak sih sebenarnya pas Ramadan, maksudnya kan emang nggak boleh ya, seperti yang sudah saya sampaikan gitu. Oh iya. Tapi oke.